Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tugas TUBIS, yaitu Lembaga Keuangan Bank. Di sini kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Salma Zaitun dengan NIM akhir 044. Perkenalkan, nama saya Nabila Wahda Azahra dengan NIM akhir 114. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar dengan NIM akhir 136. Perkenalkan, nama saya Nadia Safadila dengan NIM akhir 140. Perkenalkan, nama saya Zidane Ibn Fazira dengan NIM akhir 144. Selamat menyaksikan. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan merupakan badan atau instansi yang memiliki kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Ciri-ciri umum dari lembaga keuangan ada 3. Yang pertama, beroperasi pada sektor keuangan, menghimpun dan menyalurkan dana. Yang kedua, diatur dan diawasi oleh otoritas keuangan, seperti Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, memberikan layanan kepada masyarakat berupa asuransi, tabungan, investasi, deposito, dan masih banyak lainnya. Cirinya lembaga keuangan, pertama, menyalurkan dana dari surplus ke defisit. Lembaga keuangan menghubungkan antara pihak yang memiliki dana lebih seperti investor atau penanggung dengan pihak yang membutuhkan dana seperti individu atau pelaku usaha. Hal ini membantu pergerakan perekonomian menjadi lebih efisien. Yang kedua, mendorong pertumbuhan perekonomian dengan memberikan pembiayaan untuk konsumsi, investasi, atau ekspansi usaha. Lembaga keuangan dapat berkontribusi secara langsung untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Lembaga keuangan menyediakan berbagai macam produk dan layanan seperti asuransi, deposito, investasi, dan masih banyak lainnya, agar masyarakat dapat mandiri secara finansial. Yang keempat, menjaga stabilitas sistem keuangan. Lembaga keuangan yang diawasi dengan baik dapat menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional melalui pengelolaan risiko, pengawasan perbankan, dan kebijakan moneter. Yang kelima, meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Lembaga keuangan memfasilitasi transaksi dengan menyediakan layanan sistem pembayaran seperti transfer, kartu debit atau kredit, QRIS, valuta asing, dan e-wallet. Dan yang terakhir, keenam, sebagai sarana investasi dan pelindungan keuangan yang mana masyarakat dapat memasukkan dananya dalam bentuk yang lebih produktif seperti saham, reksadana, kemudian asuransi, dan masih banyak lainnya untuk mengurangi resiko di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sejarah lembaga keuangan di Indonesia. Jadi, pada tanggal 10 Oktober tahun 1827, tepatnya saat Indonesia masih dijajah Belanda, didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama De Javers Bank. Tujuan utama didirikannya bank ini adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian pemerintahan Belanda. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1951, De Javers Bank dinasionalisasikan dan diganti namanya menjadi Bank Indonesia. Pendirian bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiratmadja, seorang patih dari Purwokerto pada tahun 1896. Beliau mendirikan sebuah bank yang diberi nama Hope and Spar Bank atau Bank Penolong dan Tabungan. Bank ini didirikan untuk membantu peranggotaannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Untuk tambahan informasi, sejarah mencatat bahwa asal mula kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan di Eropa. Kegiatan perbankan ini
kemudian berkembang ke Asia Barat, dibawa oleh para pedagang. Definisi lembaga keuangan bank yaitu adalah lembaga yang menyalurkan atau memberi pinjaman, menghimpun dana dari masyarakat, serta menyediakan jasa keuangan. Layanan yang diberikan antara lain tabungan umum, tabungan deposito berjangka, KPR, transfer antar bank, serta transfer ke lembaga non-bank. Jenis dan kegiatan lembaga keuangan bank yang pertama ada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang pertama, mencetak dan mengedarkan uang, menjaga stabilitas nilai mata uang, menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, lalu mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Yang kedua ada bank umum, yaitu menghimpun dana seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua adalah menyalurkan kredit seperti KPR, KTA, dan kredit usaha. Yang ketiga adalah layanan jasa seperti transfer, surat berharga, safety box, dan falas. Yang terakhir adalah menerbitkan surat berharga dan surat utang. Yang ketiga ada bank pengkreditan rakyat. Yang pertama menghimpun dana seperti tabungan berjangka dan deposito. Yang kedua menyalurkan kredit berbunga rendah untuk masyarakat kecil. Fungsi lembaga keuangan bank ada 4. Yang pertama penyimpan uang, yaitu sebagai tempat untuk menabung masyarakat. Yang kedua penyaluran kredit untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga penyedia jasa keuangan seperti layanan transfer, pembayaran tagihan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu mencetak uang, yang mana itu adalah fungsi khusus dari bank sentral. Contoh lembaga keuangan bank ada 3. Yang pertama bank sentral yaitu Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank umum seperti BNI, BRI, BNI, BCA, dan Danamon. Yang ketiga adalah bank pengkreditan rakyat yaitu Bank Rakyat, BKK, BKD, Bank Karya Produksi Desa. Nah, jadi sederhananya lembaga keuangan muka bank sendiri itu bisa didefinisikan sebagai institusi keuangan yang memiliki fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Namun cara yang mereka lakukan itu tidak seperti lembaga bank pada umumnya. Jadi artinya mereka atau lembaga keuangan bukan bank sendiri ini tidak memiliki simpanan dalam bentuk tabungan atau giro, tetapi mereka masih bisa membantu kebutuhan finansial kita sebagai masyarakat. Nah, jenis-jenis lembaga keuangan bank sendiri yang ada di Indonesia itu cukup beragam. Misalnya yang pertama ada perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan dari resiko sakit atau kecelakaan yang mungkin kita alami di masa yang akan datang. Terus yang kedua ada perusahaan pembiayaan atau leasing yang menjadi tempat untuk mengambil kredit motor atau kredit mobil misalnya. Terus yang ketiga ada perusahaan dana pensiun yang membantu masyarakat dalam menyiapkan uang pensiun di masa tua. Terus yang keempat ada pegadaian yang membantu masyarakat untuk memberikan pinjaman dengan jaminan barang. Dan yang terakhir itu ada koperasi simpan pinjam dan fintech yang memudahkan masyarakat dalam proses peminjaman uang lewat aplikasi. Meskipun bukan bank, lembaga keuangan bukan bank di sini memiliki peran yang cukup besar di masyarakat. Misalnya, yang pertama mereka di sini memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Terus yang kedua, mereka juga membantu masyarakat dalam hal pengelolaan resiko. Terus yang ketiga, mereka juga membantu untuk memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan. Sebagai contoh, UMKM di sini bisa dapat modal dari koperasi maupun modal pentura, dan masyarakat juga bisa mendapatkan pinjaman secara cepat melalui pegadaian maupun aplikasi pinjaman online. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang umumnya dihadapi oleh lembaga keuangan non-bank, yaitu yang pertama, tantangan regulasi dan pengawasan. Perubahan regulasi yang cepat dan ketat menambah beban operasional LKNB, sementara keterbatasan SDM dan dana menghambat adaptasi mereka. Apalagi pengawasan OJK yang belum merata di semua jenis LKNB juga menjadi salah satu tantangan dalam proses adaptasi. Lalu yang kedua, ada persaingan dengan bank dan fintech. LKNB harus bersaing dengan bank dan fintech yang lebih inovatif.
memaksa mereka untuk meningkatkan efisiensi, memperbarui layanan, dan keluar dari model bisnis yang konvensional agar mereka tetap kompetitif. Yang ketiga, ada tantangan kepercayaan masyarakat. Minimnya literasi keuangan dan maraknya kasus gagal bayar serta lembaga keuangan ilegal menurunkan kepercayaan publik terhadap LKNB, sehingga mempersempit peluang pertumbuhan pasar. Yang keempat, ada tantangan digitalisasi dan teknologi. Transisi dari konvensional ke digital memerlukan investasi besar dan SDM IT yang kompeten. Sementara banyak LKNB kesulitan untuk memenuhi standar teknologi dan keamanan yang ditetapkan oleh regulator. Lalu yang kelima, ada tantangan risiko likuiditas. Keterbatasan dana dan cadangan modal membuat LKNB rentan terhadap krisis ekonomi, serta ketidakmampuan nasabah dalam membayar cicilan, yang mana menghambat stabilitas dan pertumbuhan mereka. Lalu yang keenam, ada manajemen risiko. LKNB melayani segmen pasar yang berisiko tinggi seperti UMKM atau nasabah yang tidak dilayani oleh bank, dengan tanpa dukungan dari dana pihak ketiga atau jaminan pemerintah, sehingga lebih rentan terhadap risiko gagal bayar dan gejolak pasar. Contoh kasusnya adalah PT Asuransi Jiwasraya, yang pada tahun 2018 mereka gagal membayar polis asuransi senilai 802 miliar dan melakukan manipulasi laporan keuangan serta mismanagement investasi. Penyebab dari kasus ini adalah yang pertama, ketidakseimbangan antara kewajiban dan aset yang dikelola. Yang kedua, penggunaan instrumen investasi berisiko tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan kondisi defisit. Yang keempat, lemahnya pengawasan internal dan eksternal dalam sektor asuransi. Dampak yang timbul dari kasus ini adalah yang pertama, ribuan nasabah termasuk pensiunan kehilangan dana dan mengalami kesulitan hidup. Yang kedua, negara harus mengalokasikan dana talangan dan membentuk IFG Life yang mana mengganggu anggaran nasional. Yang ketiga, terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dan keuangan. Namun di samping itu, terdapat pula dampak positif dari kasus ini, yaitu mendorong reformasi regulasi pengawasan OJK dan peningkatan tuntutan transparansi dari publik dan investor. Menanggapi kasus-kasus yang serupa, OJK akhirnya mengeluarkan 9 POJK baru untuk memperkuat tata kelola, pengawasan, dan daya saing lembaga keuangan non-bank, seperti perusahaan pembiayaan, modal ventura, hingga koperasi jasa keuangan, yaitu POJK nomor 39 hingga 43, serta POJK nomor 46 hingga 49 tahun 2024. Manfaat utama yang diharapkan dari adanya regulasi ini adalah yang pertama, sistem pengendalian internal yang lebih kuat. Dua, skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan skala usaha dan risiko. Dan ketiga, transparansi dan kualitas SDM LKNB meningkat. Di samping itu, OJK juga mengeluarkan POJK nomor 3 tahun 2025 mengenai sertifikasi profesi LSP. Kebijakan ini mewajibkan lembaga sertifikasi profesi di sektor keuangan untuk menerapkan standar kompetensi, sertifikasi wajib, dan evaluasi rutin yang tujuannya untuk memastikan tenaga kerja LKNB lebih profesional dan kompeten. Lalu kemudian ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Undang-undang ini memberi mandat luas kepada OJK untuk mengatur dan mengawasi lebih banyak sektor LKNB, termasuk asuransi, dana pensiun, koperasi, fintech, kripto, hingga pembiayaan mikro. Undang-undang ini juga memperkuat peran LPS serta memperluas jaminan polis. Dampak positif yang diharapkan dari diterapkannya kebijakan-kebijakan ini secara keseluruhan yaitu yang pertama, tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik. Kedua, perlindungan konsumen yang meningkat. Ketiga, SDM yang lebih profesional. Yang keempat, pengawasan yang lebih terintegrasi. Dan kelima, inklusi dan digitalisasi LKNB yang semakin memadai. Dan pemaparan dari kami semoga bermanfaat. Terima kasih.